محمد بن شهاب والحبيب جعفر أحمد الإدروس والحبيب عبد القادر بن عمرش الحسني والأبوي سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الوالدة هي صافية بنت الله سليمان والوالد هي جمال الدين الملك المهدي بن حجي حلواني وجدي جد حجي مصنع بن قريش حجي الياس وجدي لته حجي سليمان بن قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin al-hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai pagi ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat wal afiat. Dan kita berharap mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah pundi amal ibadah kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pagi ini adalah kajian fikih dengan kitab Nailur Raja. Terakhir pembahasan kita mengenai paling sedikitnya atau paling banyaknya wanita yang nifas ya. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau perempuan habis melahirkan biasa keluar darah, umumnya begitu normalnya. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang dikit itu ya aqallun nifas majjah. Paling sedikitnya nifas itu setetes darah aja udah. Itu seperti yang didapatkan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra, ya, putri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melahirkan beliau cuma nifas sedikit. Nah, ini sedikit yang seperti ini. Ya, umumnya perempuan katanya wa ghalibu arba'una yauman. Umumnya perempuan nifas itu 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling lamanya nifas 60 hari. Gitu ya. Ini kalau digabungin tuh darahnya tuh. Ya, bisa dia keluar darah terus, bisa enggak, ada yang 5 hari atau 10 hari keluar darah, nanti 2 hari atau sehari keluar darah lagi gitu. Pokoknya kalau digabungin paling lama itu 60 hari. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan kemarin tuh ya. Dan apabila terjadi berhenti darahnya di antara dua darah, jumlahnya 15 hari atau lebih, ya, 15 hari atau lebih. Misalnya keluar darah 20 hari misalnya,
Kalau darah 20 hari nih. Terus berhenti 15 hari. Kan 35 tuh. Hari ke-36-nya keluar darah lagi. Nah, ini darah yang berikutnya namanya haid. Ya, karena suci antara dua darah itu kalau mencapai 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua dihukum haid. Gitu ya. Baik, kemudian udah kita bahas kemarin. Sekarang pembahasan baru adalah faslun a'dzarus shalah. Uzur-uzurnya salat. Apa maksudnya uzurnya salat? Al-ma'na artinya annal a'dzar allati la yatham man akhara shalah an waqtiha bisababiha isnan. Ya, yaitu uzur-uzur yang menyebabkan seseorang tidak berdosa ketika mengakhirkan salat dari waktunya, artinya mengerjakan salat di luar waktu. Salat itu kan punya waktu-waktu tertentu, ya. Zuhur dari mulai zawal sampai bayangan benda itu sama seperti panjang bendanya, ya. Asar dari mulai bayangan benda sama seperti bendanya lebih sedikit sampai terbenam matahari. Ini waktu-waktu salat tuh, ya, begitu yang kita bahas di depan. Nah, uzur salat, ya, orang kalau ngerjakan sholat di luar waktunya, kalau kita sekarang pakai jam dah, misalnya zuhur jam 12 sampai jam 3, kalau kita pakai jam, ya, ternyata ente sholat jam 3:4 atau 3:05, udah habis waktu asar nih, waktu zuhur udah habis, dosa nggak tuh? Dosa. Walaupun ngerjain sholat, iya walaupun ngerjain sholat, tapi ente udah ngerjain sholatnya di luar waktu. Nah, ada beberapa penyebab, ya, yang menyebabkan kita ini kalau ngerjakan sholat di luar waktu nggak dosa. Nah, di antara penyebab itu apa yang disebut di sini? An-naumu, tidur. Tidur itu merupakan penyebab kita boleh mengerjakan sholat di luar waktu tanpa dosa. Tapi tidur yang bagaimana? Nah, ini yang pertama nih. Al-makna artinya annal awal min a'dzari shalah. Yang pertama dari uzur-uzur salat. Maksud uzur salat tadi, ya, perkara yang menyebabkan orang tidak berdosa jika mengerjakan salat di luar waktu, ya. Padahal sebenarnya dosa nih. Yang gara-gara ini jadi enggak dosa. Gimana contohnya? An yanama syakhsu, apabila seseorang tidur qabla dukhuli waqtiha. Nah, sebelum masuknya waktu salat mutlaqan. Ya, secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Baik kita ngira kita bakal bangun di waktu sholat ataupun enggak. Misalnya orang sholat, orang tidur jam 3 malam. Orang tidur jam 3 malam. Sekarang subuh jam 5:4 misalnya, ya, atau 5:20. Ini udah feeling nih. Nih gue tidur ntar subuh bangun apa kagak ya? Karena udah jam 3 nih, ya. Mau ditahan gak kuat, ya, ntar tanggung subuh nih, takut bablas, kagak bisa, ya, tetap tidur, ya. Baik dia mengira bakal bangun, paling bangun ntar, udah pasang beker nih, atau dia ngira nggak bakal bangun dah nih, kalau tidur nggak bakal bangun, tetap tidur. Bagaimana? Ini nggak dosa. Kalau dia tiba-tiba bangun, misalnya subuh sampai jam 6 waktunya, bangun setengah 7, bangun jam 7, iya, jam 7 nih, dosa nggak dosa? Nggak dosa. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu. Dan ketika masuk waktu subuh, dia tidak dalam kondisi sadar. Ya, dia tidak sedang kondisi sadar. Nggak sadar. Kalau nggak sadar gimana? Ya, nggak dosa, nggak ada kewajiban. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi tidurnya itu kapan tidur itu nggak dosa? Sampai kita telat sholat. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Mutlakon, secara mutlak artinya baik kita mengira akan bangun ataupun enggak. Ya, ini tetap hukumnya tidak berdosa. Au ba'dahu. Nah, Ustaz, bagaimana kalau saya tidur setelah masuk waktu sholat? Au ba'dahu, atau setelah masuk waktu sholat? Ini juga nggak dosa nih. Aku nggak dosa, iya, tapi ada syaratnya. Wa huwa yadhunnu, dan dia menyangka annahu, sesungguhnya dia yastayqidhu, akan bangun qabla an yadhiqal waqt, sebelum masuknya waktu, sebelum sempitnya waktu, anha dari salat. Thumma la yastayqidh illa ba'da dhiqihi, kecuali kemudian dia tidak terbangun kecuali setelah mepetnya waktu salat, ya. Misalnya gini, ada orang ini zuhur nih, bawa azan, Allahu Akbar, misalnya gitu ya. Dia niat nih, dia ngantuk nih, kata dia, duh, ngantuk nih, apa tidur dulu dah, bentar dah, gitu pikiran dia gitu nih, ya, tidur dulu sebentar. Dan dia punya zon itu sangkaan kuat, dia bakal bangun sebelum asar. Saya biasa kalau tidur sejam cukup, Ustaz. Saya udah ngantuk banget, kagak tahan nih, misalnya gitu ya. Tapi udah waktu masuk sholat nih, waktu udah azan. Iya, saya kagak tahu, tapi saya nggak ngantuk banget nih, nggak kuat, pusing kepala saya.
tidur dah, tadi sejam cukup dah saya. Biasanya begitu, atau pasang beker, atau nyuruh orang bangun, ntar bangun jam 1 ya, atau setengah 2 bangunin ya. Iya. Beker dipasang misalnya, zuhurnya kuat nih, sangkaannya kuat. Ya, punya sangkaan kuat dia bakal bangun sebelum waktu sholat habis. Udah pasang beker, udah pesan sama istrinya, yang ntar bangun abang ya, jam setengah 2, belum sholat, ngantuk banget nggak kuat ya. Nah, begitu jamnya beker dipasang, bunyi sih bunyi, cuma karena saking capeknya tidurnya tidur kebo, ya, kagak kedengeran. Breng, udah amat, kagak denger. Bininya lupa lagi, ya lagi masak di dapur, lupa, enak kan. Bablas sampai asar. Bangun, yuk asar. Ini gimana? Ini juga kata para ulama nggak dosa. Kalau dia punya zon atau sangkaan kuat, dia bakal bangun. Atau kebiasaannya bangun sebelum habisnya waktu sholat. Ini nggak masalah. Ya. Cuma kalau dia sangkaannya tidak kuat, udah masuk waktu nih, ngantuk ah. Ya. Dia tahu nih, gue kalau tidur nih pasti bablas. Udah masuk waktu nih. Kalau tidur pasti bablas. Gimana? Yang begini haram tuh tidurnya. Nggak boleh. Orang tahu nggak? Ya bakal nggak bangun. Ya. Atau merasa bakal bangun, cuma nggak yakin banget gitu. Ya. Ya. Bangun apa kan? Kalau tidak punya sangkaan kuat akan bangun, maka tidurnya itu dihukumi haram. Walaupun seandainya bangunnya sebelum asar. Zuhur nih ngantuk nih, asar jam 3, udah tidur dulu dah. Tapi feelingnya gini nih, kalau saya tidur pasti saya bangun asar ntar nih. Bodoh ah, udah ngantuk nih, ya tetap tidur nih, bangun jam 2, masih ada waktu kan 1 jam. Ini gimana Ustaz? Wajib sholat? Iya wajib sholat, masih kan belum sholat ente. Ya tapi tidurnya bagaimana? Haram tidurnya itu. Karena ketika tidur ente niat bermaksiat tuh, ninggalin sholat. Paham kira-kira? Ya. Jadi hati-hati kalau kita mau tidur, lihat dulu ini udah masuk waktu sholat atau belum. Ya, kadang orang kan gitu, subuh atau zuhur ya, dan lu tidur sebentaran, bukan sebentaran sampai habis waktu sholat. Ya, apalagi tidur habis asar kan dilarang tuh, tidur habis maghrib, nah, boleh juga. Ya, nah ini jadi perhatiin kalau kita pengen tidur, apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Kalau belum masuk waktu sholat, dan ini biasa terjadi subuh, ya habis begadang misalnya, nonton bola selesai jam 3:30, aduh sejam lagi subuh nih gimana nih? Udah ya ngobrol, kagak tahan ngantuk ya. Naudzubillah ya. Akhirnya tidur, tapi tidur sebelum subuh ya nggak masalah, ya nggak dosa ini. Jadi dianggap udzur. Nah kalau udzur begini bagaimana? Ya, wala tajib alaihi fawriyatul qada. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat, ya, mengerjakan sholat di luar waktu, artinya habis waktu sholat karena udzur tadi, tidur sebelum masuk waktu atau sesudah masuk waktu dan dia punya sangkaan kuat, ya bakal bangun, ternyata nggak bangun. Nah, ini gimana hukumnya? Nggak dosa dan tidak wajib mengqadha sholat secara fauriyah, secara terburu-buru. Jadi kapan aja boleh. Ya, kalau meninggalkan sholat gara-gara tidur dan tidurnya ini udzur, maka qadhanya nggak harus setelah bangun. Misalnya tadi zuhur, bangun asar, apakah saya harus sholat zuhur sekarang Ustaz qadhanya? Enggak, tidak harus fauriyah, kapan saja boleh. Tapi lebih cepat lebih bagus, itu ya. Bi khilafi ma idza nama fil waqti. Beda masalahnya kalau dia tidur setelah masuk waktu, ya, wa huwa yadhunnu anna an-nauma yastaghriqul waqt, dan dia punya sangkaan kuat bahwasanya tidur ini bakal menghabiskan waktu. Artinya bangunnya setelah keluar waktu. Dia punya sangkaan kuat. Gimana hukumnya? Ternyata benar. Zuhur masuk, dia tidur dan dia mengira, oh saya pasti bangun asar nih. Tetap tidur juga dan ternyata benar bangunnya asar. Ya. Jadi gimana hukumnya? Fa innahu yatham bin naum awalan. Yang pertama dia dosa, tidurnya aja udah dosa. Hukum tidurnya itu ya dosa, perbuatan maksiat, sama seperti orang berbuat maksiat gitu ya. Sama tidur itu, tidur doang udah dosa tuh. Wa bi ikhrajis shalah anil waqt. Juga dosa kedua, dia mengeluarkan waktu sholat, artinya meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Dua dosa itu, ya. Ini istaghraqa naumuhu al-waqt. Tsaniyan, ini dosa yang kedua. Wa tajibu alaihi fawriyah fil qada. Dan orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, ini kan bukan uzur namanya. Ya, tidak dianggap uzur karena ente sudah masuk waktu, ente tahu bakal kebablasan, masih tidur juga. Maka ente diwajibkan qada fawriyah secara segera, dengan segera. Jadi harus tuh begitu bangun, aduh, kan bener kan asar kan?
Ya, udah tahu bakal bangun asar, tetap tidur. Tuh kan bener kan asar kan. Gimana nih? Ente wajib buru-buru wudu, langsung sholat. Enggak boleh tuh santai-santai. Antar dulu ke handphone dulu, ke handphone. Haram tuh. Antar dulu makan dulu ah. Enggak boleh. Ente wudu sekarang juga langsung sholat. Qadha zuhur. Ya. Nah, ini jadi hati-hati tuh. Kalau kita tidur perhatiin waktu dulu. Ya. Jadi dan ini berlaku dalam segala hal atau segala penyebab orang meninggalkan sholat. Kalau tanpa uzur maka qadhanya wajib fauriyah. Misalnya ada orang dulu nggak sholat, ya kenapa? Preman Ustaz, ya di Blok M saya 2 tahun preman dia sama teman-teman saya nggak pernah sholat. Iya masa preman sholat Ustaz? Ya nggak ada preman sholat. Ya jadi gimana? Ya saya sekarang mau tobat Ustaz, wajib qadha. Qadhanya gimana Ustaz? Boleh nanti-nanti? Gak boleh, harus dengan segera. Ini pendapat yang mu'tamad begitu. Karena ente ninggalin sholat tanpa uzur. Beda sama orang yang meninggalkan sholat dengan uzur tuh. Ya, ditinggalkan sholat dengan uzur nih qadhanya boleh kapan saja. Yang penting sebelum meninggal dunia udah diqadha, udah selesai qadhanya. Ya. Tapi kalau misalnya tanpa uzur wajib dengan segera. Bahkan gini, ya. Sebagai pendapat kita nih, ente itu nggak boleh kalau kita dulunya bandel nggak pernah sholat, ya tapi tahu hukum sholat wajib. Sekarang mau tobat, maka secara tobatnya habiskan waktu anda dalam sehari untuk mengqadha sholat. Nggak boleh hal-hal yang nggak ada faedahnya nggak boleh dikerjain. Misalnya gimana? Yang boleh cuma buat cari nafkah, makan minum boleh, buang hajat boleh. Tapi selain ini, misalnya dari subuh nih, ya. Ustaz saya mau jalan-jalan dulu ya olahraga. Enggak ada olahraga. Qadha sholat. Gitu ya. Ntar jam 7 harus sarapan. Nah sarapan enggak apa-apa. Kan saya kalau enggak makan lemes Ustaz, sarapan enggak apa. Ya. Habis itu saya mau kerja. Enggak ada duit, enggak ada. Kalau saya enggak kerja saya enggak makan. Nah, ente kerja dah. Ya. Sampai jam berapa biasa? Narik Ustaz, narik Gojek misalnya sampai zuhur. Nah, habis narik udah dapat duit, qadha lagi. Qadha terus sampai selesai. Nonton TV Ustaz, enggak ada. Balas WA, enggak ada. Qadha terus sampai selesai itu kewajiban dia. Dia yang pertama begitu. Ya, ini berat ini. Kalau ada orang mau tobat kita mau suruh begini, wah, nggak jadi dah, nggak boleh ngapa-ngapain. Yang pertama begitu. Tapi ada yang mengatakan pendapat kedua walaupun lemah mungkin bisa kita pakai ya buat yang menarik orang yang mau tobat lah. Ya udah ente qadha semampunya dulu dah. Ya qadha semampunya. Ente semampunya. Nanti misalnya zuhur, habis sholat zuhur lagi, habis itu udah asar, habis asar lagi gitu ya. Nah itu ada yang mengatakan boleh ya. Dan ini kalau mengqadha sholat itu tidak harus di waktu yang sama. Ini yang salah kaprah ya. Apakah saya tadi nggak sholat zuhur Ustaz, qadhanya besok pas zuhur? Enggak, boleh kapan aja. Boleh di waktu asar boleh, maghrib, isya, subuh boleh. Jadi mengqadha sholat itu nggak harus di waktu yang sama. Seperti subuh kesiangan. Bangun jam 7, apakah nunggu besok qadhanya? Enggak, langsung subuh juga boleh. Jam 8, jam 7 boleh, enggak masalah. Ya. Yang penting ya kalau sholat fardu itu diqadha kapan saja bisa. Yang penting dikerjain. Kira-kira. Jadi enggak harus nyamain waktunya. Misalnya Ustaz saya kalau qadhanya 5 waktu ditinggalin nih. Kapan nunggu zuhur, waktu zuhur, asar atau asar? Enggak. Misalnya saya cuma punya waktu tuh kosong dari jam 7 sampai jam 9 Ustaz, sebelum saya kerja 1 jam tuh. Nah, ente qadha bisa tuh, bisa. Qadha sekalian. Subuh, zuhur, maghrib, asar. Subuh, zuhur, maghrib, isya, ya. Semua tuh qadha tuh. Boleh enggak? Boleh. Jadi enggak harus di waktu salatnya masing-masing, tidak. Paham ya? Nah. Tapi kemudian wa yusannu iqadhu man nama qabla al-waqt yudrika shalah fi waqtiha. Disunnahkan kita ini membangunkan orang yang tidur ya, orang lagi tidur nih, dan tidurnya ini sebelum masuk waktu sholat. Saya tahu nih Taufan nih tadi bangun tidur jam 3 misalnya, kita lagi jalan ya di villa misalnya, nginep bareng-bareng. Tahu nih Taufan jam 3 baru tidur, yang lain tidur di jam 10, jam 11, udah lama. Taufan jam 3 baru tidur, setengah 4 baru tidur. Ini gimana Ustaz? Bangunnya pakai Taufan tuh buat sholat subuh. Sunnah, nggak wajib. Sunnah membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat supaya dia bisa sholat pada waktunya. Ya. Nggak wajib. Adapun orang yang tidur setelah masuk waktu sholat, nah, beda nih. Begitu lihat muhdor tadi mulai tidur Ustaz, begitu azan tuh Ustaz, dia masih bangun Ustaz. Terus tahu dia kemana, kamar mandi, bukan sholat, dia tidur. Nah, yang begini nih wajib dibangunin. Kenapa? Karena dia sudah kena kewajiban sholat. Ketika azan berkumandang, dia sadar itu. Ya, makanya kadang kita tuh yang repot itu, misalnya gini, kita pasang beker ya. Nah,
bunyi kan, kita bangun nih, matiin, nah, cek, matiin, udah matiin, sadar kita nih, udah gitu, bentar ya, rebahan dulu, udah rebahan dulu, pasti 12 nih, ya, karena 12 mungkin dosa begitu tuh. Kenapa? Karena waktu lagi masuk waktu, ente udah sadar tuh, udah bangun, beda sama orang yang 12 terus. Jadi mendingan lebih bagus 12 terus biar gak dosa. Kalau udah bangun, ya bangun, Allahu Akbar, baru adzan. Kemudian dah rebahan dulu bentar. Rebahan bentar pasti gak bangun tuh. Ya, bangun-bangun tak kesiangan. Nah, begini dosa tuh, gak boleh. Nah, kalau kita mendapatkan orang seperti itu, tidur setelah masuk waktu wajib bangunin. Kira-kira nih, ya. Tapi kalau sebelum masuk waktu sunnah. Ini penyebab pertama orang tidak dosa sholat di luar waktu dengan alasan pertama tidur. Catatannya bagaimana? Tidur sebelum masuk waktu atau sesudah masuk waktu dan dia punya sangkaan yang kuat dia akan bangun sebelum waktunya habis. Ternyata waktunya habis. Nah, ini dihukumi tidak berdosa dan wajib qadha. Dan qadhanya tidak dengan segera, kapan saja boleh. Beda sama orang yang tidak memiliki udzur sholat, maka wajib qadha dengan segera. Yang kedua wan nisyan, lupa. Nah, lupa juga udzur nih. Ya. Maksudnya gimana? Al makna anna tsaniya min a'dzari shalah an nisyan. Lakin bi syartin. Orang dikatakan lupa sampai keluar waktu sholat, udah habis waktu sholat nih. Ini enggak dosa. Tapi syaratnya gimana? Alla yunshi'a an manhiyan anhu. Ya. Hendaklah dia tidak memulai lupa, apa penyebab lupanya ini tidak dimulai dari apa? Dari perkara yang dilarang. Nah, ya, kalau perkara yang dilarang enggak, ini tidak udzur. Ya, misalnya gimana? Misalnya orang ka'an yadkhula waktu shalah wa ya'zim ala fi'liha. Waktu salat udah masuk nih. Udah zuhur nih. Allahu Akbar. Oh, udah zuhur. Tahu nih, sadar dia. Dan dia ya'zim, berazam. Azam itu niat. Niat tapi tidak berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya azam dalam istilah bahasa Arab. Kalau kita kan sama aja niat salat kan bareng sama takbir. Niat wudu bareng sama basuh muka, itu namanya niat. Qasdu syai'i muqtarin bi fi'li. Sengaja mengerjakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, dalam bahasa Arab itu sebutannya niat. Tapi kalau orang kita, ya, misalnya kayak gini, besok ntar siang saya mau ke Monas, itu orang kita bilangnya apa itu? Niat kan ya? Oh, emang mau ke mana siang? Niatnya sih mau ke Monas, niatnya itu bahasa kita. Cuma dalam bahasa Arab itu bukan niat, namanya azam. Azam tuh, saya berazam. Azam itu niat, tapi kerjaannya nanti, nggak bareng sama pekerjaannya, itu namanya azam. Nah, ada orang sudah masuk waktu sholat dan dia berniat atau berazam akan mengerjakannya. Zuhur nih azan, terus lagi sibuk, misalnya lagi nulis atau perempuan lagi masak di rumah atau lagi beres-beres rumah. Terus begini, ntar aja dah, tanggung nih 1:30 dah saya sholatnya. Kan suka begitu tuh. Ntar dah jam 1. Niat, udah niat mau ngerjain tapi nanti. Ya. Lalu begitu sibuk, semua yashtagil bi mutalatil kitab, sibuk kayak mudhar, baca kitab. Lagi nyari masalah gitu, ya masalah fikih, nggak nemu dan ntar dah jam 1 nyari kitab terus, ya sampai asar nggak nemu ganti kitab, lupa nih. Saking orang kalau udah nikmat gitu ya terhadap sesuatu, kadang bisa lupa. Kayak orang lagi pacaran, pernah pacaran, mundur jangan pacaran ya. Anak-anak muda yang lagi pacaran tuh, itu waktu kayaknya cepet banget, ya. Perasaan udah baru setengah jam, tahu-tahu udah 2 jam. Amat ya Allah, lupa waktu gua gitu. Soalnya kan lagi asyik. Orang kalau lagi asyik itu lupa segalanya. Ya. Para sholihin itu maka sampai disebut dengan majdzub atau jazab. Jazab itu artinya majdzub, tertarik gitu ya. Tertarik apa? Tertarik karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa sama yang lainnya. Lupa orang jazab itu. Kadang ngomong apa gitu, ya, tapi dia perasaan lagi bersama Allah aja, nikmat bagi dia gitu, ya. Nah itu ada orang karena sibuk dengan sesuatu bisa lupa. Bahkan dulu kiai saya pernah cerita di Jawa Timur itu ada, saya lupa nama kiai siapa itu ya. Itu dia masuk kamar, mutolaah kitab, bangun ternyata keluar dari kamar itu udah seminggu. Seminggu dia lupa sholat, lupa makan, bayangin. Seminggu dipikir mati di kamar, diketok-ketok kagak dibukain. Ya, baca kitab. Kalau kita baca WA, lupa, ya, lupa gara-gara baca WA. Nah ini, ya kalau ada orang sibuk dengan mutalaah kitab, sanatin misalnya, atau sibuk dengan pekerjaannya, ya, lagi tukang apa misalnya, tukang kayu, ya, dan ntar dulu lah, tanggung nih 1 pintu lagi, tahu asar,
Ya. Gimana hukum fa yakhrujul waqt dan waktu lalu keluar waktunya wa huwa ghafil dan dia lupa lalai. Fa innahu la isma alaihi hina idzin, enggak dosa. Ya, wala yajib alaihi qadha fauran dan tidak wajib mengqadha salatnya dengan terburu-buru, enggak. Kalau lupanya gara-gara perkara yang tidak haram, ya, baca kitab, ngerjain satu pekerjaan, ya, ini enggak masalah. Enggak dosa kalau dia lupa, tapi dengan syarat tadi ya, syaratnya dia berazam dulu. Jadi kata para ulama, untuk menghindari dosa nih kita nih, begitu masuk ke waktunya sholat, kalau nggak mau ngerjain, jadi pilihan dua, imma ente langsung sholat, ya udah zuhur nih, imma ente langsung sholat kerjain selesai, atau pilihan kedua ente berazam, nih berazam, aduh ntar dah saya ngerjain jam 1, nah harus ada niat begitu tuh, ya. Kalau nggak ada azam sama sekali, terus ente lupa sampai habis waktunya, maka dosa tuh, ya. Kalau nggak ada azam dosa. Tapi kalau ada azam, ini bisa menghindarkan kita dari dosa. Kalau lupa gara-gara sesuatu yang bukan karena perkara yang dilarang. Tapi katanya amma idza nasya'a an manhiin anhu. Kalau timbulnya lupa ini dari hal yang dilarang. Ya, nahya tahrimin, dengan larangan yang hukumnya haram. Seperti apa? Kekimarin, seperti orang main judi. Lupa gara-gara lagi enak-enak main judi. Ya. Ada orang main judi nih. Begitu masuk waktu, Allahu Akbar, gitu kan. Masih ingat, oh belum sholat zuhur, lagi main judi, wah belum sholat zuhur nih, antara tanggung lagi menang nih, masih ingat sholat, ntar lagi menang nih, main terus dia, saking enaknya main, lupa sampai asar, dosa tuh, kan lupa Ustadz, dan saya tadi udah niat, mau sholat asar, mau sholat zuhur jam 1, nanggung lagi main apa? Main judi, dosa, tapi udah niat tetap dosa, nggak ngaruh, soalnya lupanya gara-gara perkara yang haram, ya. Au karahatin, atau larangan makruh. Haram sih kagak, tapi makruh. Seperti apa? Kala'bi syatranj, seperti main catur. Yang suka main catur hati-hati. Ya, karena catur itu ngabisin waktu banget itu. Apalagi kalau udah jago gitu ya. Semakin jago semakin lama main caturnya. Beda sama anak yang baru belajar. Coba dah. Ya, dulu kita waktu awal belajar catur cepat kalah juga, tapi cepat. Ya, gak banyak mikir gitu. Makan gitu. Iya salah gitu. Jadi kalau orang yang udah biasa main catur, itu satu langkah itu bisa dipikirin lama itu. Bisa 10 menit, 14 jam, satu langkah doang. Takut salah langkah gitu. Sampai kita yang nungguin, yang nonton kesel. Kalau jangan jalan-jalan lu, kesel banget gue nanti. Ya, tuh diemunya apa? Gue lagi main. Itu lupa tuh. Ya, sampai habis waktu sholat. Bagaimana Ustaz? Kalau lupa gara-gara perkara yang makruh, maka hukumnya juga dosa dan wajib wudu. Ya, ente habisin waktu. Bahkan di mazhab Imam Malik main catur haram itu. Jadi ini yang suka main catur, ya, ngabisin waktu, ya. Dan sama dengan ini juga catur segala jenis game. Nah, sekarang sih catur anak-anak muda jarang main catur, ya. Cuman gamenya itu, ya, pakai handphone. Nah, apa nama gamenya kalau anak-anak sekarang tuh Arbi tuh Roblox, ya. Roblox apa dulu, nah, macam-macam dah. Mobile Legend. Main sama siapa di mana gitu pakai begini nih, pakai mic. Maju dong, lu situ tuh kejar. Orang kayak gak ada siapa-siapa, dia kayak ngomong sendiri aja gitu. Lu bego banget lu, kalah nih gua nih. Iya, marah-marahin. Itu dia mikir, ngomong sama siapa nih anaknya, ya. Kadang begitu. Sekarang zaman sekarang tuh beda permainannya. Kalau kita dulu main ngumpul, janjian ketemuan nih. Terus main yuk, main batu 7, kumpul sono. Ya, main selodor, ngumpul enak sama teman-teman dari RT mana ngumpul. Kalau sekarang kagak, orangnya di mana, mainnya di mana. Masing-masing di dunia orang main di kamarnya dia, tapi temennya di mana-mana, bahkan bisa di luar negeri. Ya, main online gitu, ya. Itu ngabisin waktu itu. Kalau mau lupa waktu sholat gara-gara main game, maka hukumnya dosa, ya. Dan wajib qadha secara dengan segera. Paham kira-kira nih? Ya, karena permainan seperti ini permainan yang dilarang. Bahkan ada permainan yang sampai haram. Itu dibahas itu sempat dibahas di video viral di video YouTube itu, ada permainan yang mana kalau kita menang itu, untuk menangnya itu kita disuruh sujud sama berhala. Itu di permainan gitu. Kalau pengen menang kita disuruh sujud sama berhala. Ya, setelah gitu ntar kita dapat poin. Dibahas itu gimana itu main game begitu. Sujud sama berhala gitu kan. Soalnya yang main kita soalnya. Ya. Jelas tuh apakah dosa apa enggak. Ya minimal ya kalau seandainya enggak sampai perbuatan haram, makruh udah pasti main game itu.
Apalagi sampai yang hal begitu, yang menang ntar dapat bisa mencium perempuan telanjang. Ada game begitu tuh, ya. Hah? Saya lupa namanya apa tuh, ya. Di gamenya itu bukan dapat perempuan telanjang asli, enggak, di gamenya itu pelukan sama cewek telanjang itu begitu dosa, itu nggak boleh yang begitu. Hati-hati itu ya. Jangan kita lalailah, khususnya yang udah pada tua gitu ya, udah di atas 40, jangan main game. Ngapain sih main game? Ya, kalau ya masih kayak Elki, Muhdar itu masih lumayan lah, masih muda gitu ya. Ini kayak model kita gitu masih main game, ya Allah. Sayang waktu kita gitu. Ya, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Mendingan apa? Pikiran kayak apa kayak? Lihat yang manfaat kayak, lihat ceramah apa gitu. Jangan habisin waktu buat hal-hal begitu. Udah enggak masanya lagi gitu. Ya. Kata Rasulullah kita begitu, orang yang sudah sampai usia 40 lalu maksiatnya masih lebih baik dari ibadahnya, maka siap-siap nempatin posisi di neraka. Janganlah kita udah 40 lebih ngapain, udah bukan waktu main-main. Makin kesini makin dekat sama kematian. Tiap hari makin dekat sama kematian. Mau ngapain lagi kita? Ya, ntar nyesal doang tuh ya. Nah, apalagi kayak LK Muhdar nih ditata dari mulai muda tuh. Ya, isi sama ibadah, isi sama cari ilmu halal yang positif semua. Diisi. Ntar udah tua terbiasa dengan begitu. Kalau kita nggak biasa dari muda susah. Ada orang pikiran ntar dah kalau udah tua saya tobat dah, saya ngaji, saya jamaah. Ya, pikiran dia doang. Ntar pas begitu tua, pura-pura tobat, makin jadi malah jadi. Ya, makin demen mancing, makin demen nyawer. Udah tua masih begitu aja. Alhamdulillah. Bahkan waktu itu pernah viral di video ya di WA gitu. Ada orang tua meninggal lagi joget dangdut, bayangin. Udah kakek-kakek, lagi nyawer mati. Ya Allah. Gimana itu? Nauzubillah. Ya. Alhamdulillah saya sih berhusnudzon yang hadir di sini pada enggak demen nyawer ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Nyawer kalau mau nyawer Ustaz, nyawer bini aja udah. Bini suruh joget kasih duit gitu. Depan kita tuh udah. Enggak usah orang lain, bini kita aja yang halal enggak apa-apa. Ini kadang sama biduan penyanyi dangdut royal banget. Mau bini pelit banget. Wow, kalau nyanyi dangdut cuma nyanyi 5 menit 7 menit, wah habis 200.000, 300.000. Ini bini minta uang belanja, susahnya setengah mati. Ya, terbalik ente nih. Ya, yang paling berhak dapat nafkah dari kita ya istri kita, ya, dan keluarga kita. Ini dua penyebab. Ada lagi penyebab yang ketiga, di sini nggak dimasukin, yaitu al-jam'u, menjamak salat. Menjamak salat ini juga dikatakan udzur. Artinya gimana? Makanya kalau kita ngaji awqatus shalah itu ada namanya waktu darurah. Waktu darurah itu salat zuhur, waktu darurahnya waktu asar. Maksudnya gimana? Kalau ada orang mengqadha salat, menjamak salat, kita lagi safar nih, ya. Kemudian niat jamak takhir. Udah zuhur nih ya. Udah di jalan jamak takhir nih. Di mobil kita bilang, kita ntar salatnya di sana aja ya, rest area, ntar habis asar dah salatnya. Niat jamak. Nah, berarti kita sholat zuhurnya di waktu asar. Berarti kan udah keluar waktu ini. Nggak boleh harusnya. Iya, cuma karena ada menjamak sholat, hukum menjamak sholat diperbolehkan, maka hal seperti ini tidak haram. Uzur. Ya, waktu daruratnya sholat zuhur adalah di waktu asar ketika dia jamak takhir. Nggak apa-apa. Memang diperbolehkan menjamak. Atau jamak takdim. Ya, waktu daruratnya sholat asar adalah waktu zuhur. Kebalikan sekarang. Ya, ini masuk waktu zuhur nih. Ya. Kita sholat, habis itu kita bilang ini sebelum sholat, jangan lupa niat jamaah ya. Yang pertama Ustaz, jamaah takdim ya. Kita sholat asar, ntar asar langsung 14 lagi, nggak usah sholat, ya. Langsung sholat. Padahal sekarang asar belum masuk waktu, bener nggak? Kan di saat ini nggak sholat asar, belum masuk waktu Ustaz. Iya, tapi kita jamaah, boleh. Nah ini berarti waktu zuhur, jadi waktu zuhurnya sholat asar. Ini nggak apa-apa kalau kita niat menjamaah, paham ya? Ini alasan ketiga. Alasan keempat adalah dipaksa. Kalau ada orang dipaksa atau diancam, ente kalau sholat lu awas gue tembak lu. Ketahuan sholat gue tembak lu. Jadi sholat takut. Dipantau CCTV. Ya. Kalau sholat pun disiksa misalnya, disetrum kalau sholat disetrum. Kayak saudara-saudara kita di Cina. Namanya Uighur ya. Uighur tuh. Berani sholat, disiksa sama pemerintah walaupun nggak ditayangin sama dia, disiksa itu, ya, di penjara, dipukulin, disetrum, sakitin macam-macam. Kalau sholat, jadi dia nggak berani sholat, sampai begitu sampai setahun digituin misalnya, nggak boleh sholat.
Begitu bebas, qadha enggak Ustaz? Qadha. Setahun dia enggak sholat, qadha. Berapa banyak? Ya sebanyak sholat yang ditinggalkan. Dosa enggak? Enggak dosa. Karena dipaksa. Ya, tapi di kajian sebelumnya kita pernah bahas orang dikatakan dipaksa itu kalau memenuhi syarat ya. Jangan bilang saya dipaksa. Lihat dulu benar nggak dipaksa. Ya, apa syaratnya? Apa terpaksa itu atau dipaksa? Yang pertama, yang memaksa harus lebih kuat dibanding yang dipaksa. Dan syarat kedua kebalikannya, yang dipaksa lebih lemah dibanding yang memaksa. Kalau seandainya muhdhar bilang dipaksa, Dor, lu kenapa nggak sholat? Saya diancam Ustaz. Siapa yang ngancem? Elki. Iya, Elki. Tonjok aja, Dor. Sama ente badan malah gedean ente misalnya gitu. Ente bilang dipaksa sama dia, diancam Ustaz, dipegang golok. Atau ya, dia punya jago silat. Itu kan jago silat juga. Ya, lawan aja kalau yang memaksa sama atau lebih lemah, ini berarti nggak dipaksa. Saya dimarahin, dipaksa apa dilarang sholat sama siapa? Sama anak saya. Lah anak ente mah takut sama anak kecil. Apa hubungannya? Ini berarti nggak memenuhi syarat. Jadi syaratnya itu yang memaksa lebih kuat. Lebih kuat ini bisa dengan memang badan lebih gede, lebih kuat, ya. Atau badannya sama. Elki sama muhdhar ya beda-beda tipis 11 12. Cuma Elki yang maksa yang larang muhdhar sholat, dia punya anak buah, ketua geng. Masih kurus Ustaz, cuma anak buahnya banyak Ustaz. Pada bawa golok semua. Oh ketua geng, iya. Saya nggak berani Ustaz. Saya dibacok saya. Nah, itu berarti kalah tuh, walaupun dari segi fisik sama, cuma dia punya kekuatan lebih untuk bisa mengancam orang yang diancam tadi. Ya, paham kira-kira? Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, yang dipaksa memiliki sangkaan kuat bahwasannya yang orang memaksa ini akan melaksanakan ancamannya. Misalnya gini, diancam kan ya, Dor, lu kalau sholat Dor, gua bacok lu. Di sini gak ada orang sholat. Apaan sholat? Ya, daerah anti sholat. Kan ada daerah wajib masker. Sekarang daerah wajib gak sholat. Ya. Ada satu kampung daerah gak boleh sholat. Ada yang sholat sini gue bacok. Ya. Nah si muhdhar diancam sama Elki begitu, dia nyangka nih Elki teman gua, teman mondok dulu. Jadi begini, gak mungkin kayaknya dibacok gua. Paling gertak doang. Nah kalau dia tidak punya sangkaan kuat, ancamannya bakal dilaksanakan, berarti bukan dipaksa namanya. Tapi kalau muhdhar bilang, wah iya Elki terkenal nih, preman galak banget ini, sering bunuh orang, ya, zaman kayak Hercules lah gitu, ya, Hercules lagi bertobat, ya, ini kalau gue sholat pasti gue dibacok nih, punya sangkaan begitu, itu berarti dipaksa. Jadi ada zon dulu kan orang tahu, ini dia bakal ngerjain apa enggak, gitu kan tahu ya. Kayak misalnya muhdhar ngancem Elki, ya, tapi dia berteman tiap hari, kayak nggak mungkin saat dia bacok saya. Nah itu kalau gitu ente sholat aja, nggak mungkin nggak ngerjain. Ancamannya bakal ngebacok ente. Paham kira-kira? Jadi syarat ketiga itu dia yang dipaksa itu memiliki zon yang kuat, sangkaan yang kuat bahwasannya ancamannya bakal dilaksanakan kalau dia mengerjakan. Paham kira-kira? Paham ya? Nih kalau ente gak sholat, udzur namanya itu. Kemudian tidak ada cara untuk menghindari ancaman. Ya, misalnya muhdhar diancam tadi, lu kalau sholat Dor, gue bacok nih, gue punya golok. Nah, ternyata si muhdhar ini jago silat juga, ya. Lu pakai golok, ayo gue lawan, gue tangan kosong juga bisa. Nah, berarti sebenarnya ada pilihan ngelawan. Kenapa nggak ngelawan? Ya, kecuali saya nggak bisa apa-apa Ustaz, saya nggak bisa bela diri, nggak bisa. Bisa nggak lari? Ah, kalau kabur, saya jago Ustaz, yang kabur, jangan diem aja. Awas Dor ya, lu sholat gue bacok, gue kabur aja, kabur. Nah, Elki larinya pelan, kan kalah. Berarti kalau ente tetap nggak sholat, ente namanya nggak dipaksa, orang bisa kabur, kenapa nggak kabur? Paham kira-kira? Jadi ada kesempatan untuk melawan orang yang mengancam tadi, baik dengan cara keahlian dia, atau dia bisa kabur, atau minta tolong orang, teriak, tolong, nggak teriak, tolong pak, saya nggak boleh sholat pak, saya nggak boleh sholat. Oh, orang datang gerubuk, kan takut tuh, ya, itu namanya ada cara, ya, ada cara tuh nggak, ente nggak kerjakan, berarti ente nggak dipaksa, ya, nggak terpaksa. Kemudian juga tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain yang lebih ringan dari ancaman pertama. Kata Elki begini, Dor, lu sholat, kalau lu sholat lu pilih, gua bacok apa lu push up 50 kali, nah, berarti kan ada pilihan nih. Wah yang ancaman kedua nggak terlalu berat nih, capek sih capek, cuma saya masih kuat dah 50. Nah,
Akhirnya nanti bilang, yaudah dah, gue sholat tapi ntar gue pusap dah. Nah itu nggak apa-apa tuh. Berarti ada pilihan. Kalau ente bilang, yaudah dah, nggak usah sholat dah, terus suruh pusap lagi. Padahal nggak sampai dibunuh. Nah ini namanya tidak dipaksa. Paham kira-kira? Nah ini orang dikatakan terpaksa kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak dikatakan dipaksa. Kalau tidak memenuhi kriteria dipaksa dan dia tidak sholat, maka hukumnya haram. Ya, sama seperti orang puasa. Kalau puasa, nanti saya tembak. Sama tuh. Yang memaksa lebih kuat nggak? Yang dipaksa lebih lemah nggak? Ada nggak sangkaan kuat? Ya, bahwasanya ente bakal dibunuh tuh atau dipukulin habis-habisan. Ya, kemudian nggak ada pilihan lain, nggak ada tempat untuk melarikan diri. Namanya dipaksa. Dan juga hati-hati, tidak boleh ya kalau apalagi Ramadan ya, tidak boleh melebihi perintah yang dia disuruh. Misalnya motor puasa, ya datangin sama Tovan, lu puasa ya? Iya, emang kenapa? Berani-beranian lu puasa di sini lu, ya batal nggak lu? Makan nih, ya makan, nggak mau, gue tembak nggak mau, makan nggak? Ya. Makan yang mana? Nih kan misalnya di situ ada makanan Indomie, nasi goreng, ya makan. Yang mana Pak? Yang udah diancam beceng nih. Tuh Indomie habisin. Ya. Begitu makan Indomie, terus udah habis, enak juga nih. Nasi goreng sekalian ya, makan nasi goreng juga. Batal tuh begitu. Karena nasi goreng kagak disuruh, ngapa nambah? Ya. Atau dibilang makan atau makan sesendok. Begitu nyobain, enak, nambah terus. Nah, itu batal tuh. Ya, disuruh satu sendok kan nambah sendiri. Nambahnya dia bikin batal. Tapi kan saya dipaksa. Iya dipaksa sendok. Sendokan kedua, tiga tuh bukan dipaksa, lu pengen namanya. Batal tuh begitu. Paham kira-kira? Nah ini 4 penyebab orang tidak dosa apabila sholat di luar waktu. Jadi tetap ya, sholat yang kita tinggalkan baik dengan uzur ataupun tidak uzur tetap wajib diqadha. Bedanya apa? Kalau ada uzur ya tidak dosa dan qadanya boleh kapan saja, tidak terburu-buru. Tapi kalau tanpa uzur maka wajib qadha, qadanya dengan segera dan dosa dia. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Sesuai tema atau luar tema? Ya. Kalau tadi jamaah takdim dan takhir itu dikerjakannya masing-masing atau digabung salat? Nah, kalau namanya jama' berarti menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu. Ya, kalau jama' takdim berarti misalnya zuhur sama asar, berarti mengedepankan asar sebelum waktunya. Wah, sebenarnya dia belum masuk waktu nih asar nih, ditarik ke waktu zuhur. Namanya takdim, dikedepankan. Dikerjakannya itu di waktu sholat zuhur, nggak boleh. Yang namanya jama' berarti di satu waktu. Kalau ente masing-masing, ada orang begini. Kalau sedang safar kan kita boleh jama' saja, boleh qashar saja, boleh jama' plus qashar. Terserah, bebas kita milihnya. Kalau ente bilang jama' berarti memasukkan satu salat ke waktu yang lain. Mau takdim boleh, mau takhir boleh. Nah, itu dalam satu waktu. Ada juga orang yang milih, udah dah kita sholat di waktunya masing-masing aja. Kan kita juga nyantai. Tiap sholat bisa sekali istirahat berhenti gitu ya. Nah berarti kita gimana, jamaah nggak usah jamaah ya, zuhur ini berhenti, qashar aja qashar ya. Nah, zuhur 2 boleh nggak? Boleh. Jalan lagi asar ke masjid berhenti lagi asar 2, nah, itu boleh. Dan memang qashar saja. Ada yang jamaah plus qashar. Ya, kalau biasanya kita normal gitu kita nih. Udah sekalian dah biar nggak ribet ntar. Kita sholat sekarang jamaah takdim, terus dua-dua ya, dua-dua maksudnya qashar, 2 rakaat. Jadi di satu waktu. Itu jelas? Iya, dipisah salam. Karena dua jenis sholat yang berbeda. Kalau ente milihnya qashar, berarti 2 rakaat zuhur salam, habis itu bangun 2 rakaat asar. Ya. Kalau misalnya ada orang milih cuma jamaah saja, nggak pakai qashar. Udah jangan qashar, jamaah aja ya, kayak biasa 4 2 gimana rasanya? Misalnya gitu. Ya, ida 4 ya, dalam satu waktu. Zuhur 4 salam, asar 4 salam. Gitu. Tapi dalam satu waktu. Jelas? Nah, ada lagi menanya? Cukup ya? Baik. Berarti ini kita kemungkinan pengajian terakhir sebelum Ramadan, ya. Mungkin minggu depan udah puasa mungkin, ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu Ramadan. Dan kata pengurus kemungkinan pengajian subuh tetap jalan. Jadi kalau tetap jalan ya normal seperti biasa, gitu ya. Nggak ada yang berubah kecuali yang maghrib saja, maghrib nggak ada karena orang lagi buka puasa, ya. Udah persiapan tarawih. Tapi kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari
bisa membuat kita semakin mengenal syariat Nabi kita Muhammad SAW dan bisa kita amalkan selama ini. Kalau nggak ngerti hukum udzur salat seperti apa sekarang sudah paham ya. Cuma jangan dijadiin ini ya alat buat memudahkan kita ninggalin sholat. Artinya gini, wah nih pengen zuhur nih bentar lagi, tidur aja gitu ya. Ada orang begitu tuh, wah tidur, apalagi Jumatan ya, malas Jumatan nih setengah 12 gua tidur nih. Ya, setengah 12 gua tidur. Ya, dibangun ntar bablas. Ya, jangan begitu ya. Kalau selama masih bisa sholat pada waktunya. Ya, misalnya maghrib ya subuh tinggal 10 menit lagi nih kan bisa tahan sebenarnya tuh. Dia enggak, tidur aja dah. Ya, walaupun enggak dosa sebenarnya, enggak dosa karena belum masuk waktu dia udah tidur gitu ya. Cuma jangan dibiasain begitu. Ya, kalau misalnya kira-kira bentar lagi azan ya udah tunggu dulu azan baru sholat, habis itu baru tidur. Lebih enak begitu. Ya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala hal yang Allah tidak ridha ya, atau dari perbuatan maksiat, sehingga kita berharap semua amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas dari segala jenis perbuatan maksiat, menghadap Allah nanti begitu meninggal dunia dalam kondisi Allah ridha pada kita. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.